Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada kali ini, saya akan mengajarkan kepada kalian cara membuat paragraf di HTML. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bel notifikasinya teman-teman. Oke, kita mulai ya. Apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Pada web, paragraf biasanya digunakan untuk menampilkan teks atau artikel. Paragraf pada HTML dibuat dengan menggunakan tag, yaitu tag P. Contohnya tag P ini seperti ini teman-teman. Oke. Selain tag ini, ada juga tag pendukung lainnya seperti div, tag div, hr, br, bentar ya teman-teman ya, br, dan re. Oke, sebagai contoh saya akan tunjukkan teman-teman ya. Saya hapus dulu ya teman-teman. Sebagai contoh saya akan buat nih contoh paragraf. Ini contohnya paragraf teman-teman. Kita save dulu ya. Paragraf 1.html. Oke, ini yang dinamakan tag teman-teman. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman untuk paragrafnya. Localhost tutorial paragraf 1.html. Oh, salah teman-teman, ketik ada 2, paragraf 1.html. Nah, demikian teman-teman hasilnya. Oke, bisa kalian lihat ini paragraf nih. Ini paragraf pertama dan ini paragraf kedua, dimana dihasilkan dari proses ini teman-teman. Oke, ini yang pertama dan ini yang kedua. Oke, atribut untuk paragraf biasanya paragraf ditambahkan dengan beberapa atribut seperti line, ID, class, dan lain-lain. Oke, sebagai contoh akan saya contohkan ya teman-teman ya, tambahan atribut pada paragraf. Oke, kita buka yang keduanya. Ini saya sudah buatkan contohnya teman-teman. Ctrl V. Oke, untuk sintaksnya ini nanti saya akan lampirkan di description ya teman-teman, kalian nggak usah ngetik lagi nanti. File, save as. Oke, paragraf 2.html. Oke, kita coba ya contoh lainnya, tambahan atribut pada paragraf. Oke, di sini align center. Oke, line center ini untuk ketengahin teman-teman. Kalau right untuk yang merapat ke kanan. Oke, kita execute aja biar lihat hasilnya perbedaannya. Oke, ini akan ke tengah teman-teman, yang tengah ini ya. Nah, kalian bisa lihat nih, align center, dia berada di posisi tengah. Sedangkan yang satu lagi align right, akan merapat ke kanan nih teman-teman. Oke. Atribut align merupakan atribut yang digunakan untuk perataan teks pada paragraf. Namun, menurut validator W3C, penggunaan tag ini sebaiknya digantikan dengan CSS. Itu ada pelajarannya sendiri teman-teman. Mengapa demikian? Karena atribut align dapat merubah tampilan dari web. Ini sebenarnya tugas dari CSS teman-teman. Tugas utama dari HTML adalah membuat struktur dasar dari web. Oke, sebagai contohnya akan saya contohkan sebagai berikut ya teman-teman. Oke, ya, tugas utama dari HTML adalah membuat struktur ya teman-teman. Sebentar, kita contohkan contohnya nih. Kita buat contoh lagi. File, save as.
sebentar, file, save as, ketiga ya, tutorial, maaf, paragraf 3.html. Oke, kita digedein aja teman-teman sebentar. Oke, untuk yang atas ini adalah justify. Oke, ini akan meratakan kanan dan kirinya teman-teman, akan rata ya. Kalau ini kan nggak rata nih, dia akan rata kanan kiri, sedangkan yang bawah adalah diketengahin. Oke, kita refresh yang ketiga ya. Oke, demikian teman-teman. Jangan rata kanan. Kalau dia memanjang lagi ke sini teman-teman, akan diratakan kanan kirinya. Ya, oke, kita tambahin ya teman-teman. Kita copyin dari sini. Contohnya biar kelihatan perbedaannya. Oke, kita save. Kita refresh. Nah, kanan kirinya rata teman-teman nih. Kalau sampai ada sampai samping, dia akan rata. Oke. Jadi tugas utama dari HTML adalah membuat struktur dari web. Oke. Selanjutnya adalah tag BR. Tag BR sebenarnya bukanlah tag untuk membuat paragraf, tapi tag ini biasanya digunakan untuk membuat tag. Ini nggak boleh teman-teman. Oke. Fungsi utama tag BR adalah membuat baris baru. Oke, sebagai contoh ya teman-teman, saya sudah buatkan. Jadi tag BR ini sebenarnya bukan untuk tag paragraf ya. Oke, Ctrl V, file, save as, paragraf 4. Oke, kita save ya. Sekarang kita tes 4. Nah, ini teman-teman. Oke, meskipun pada kode HTML kita bisa menulis setiap bait pantun baris yang baru, tetapi ia akan tetap ditampilkan seperti baris. Disinilah saatnya kita harus menggunakan tag BR. Maka kode di atas bisa kita perbaiki menjadi seperti ini teman-teman. Ya, kalau kita mau contohnya bikin pantun ya. Bentar. Kita tambahkan lagi biar perbedaannya lebih jelas. File, save as, paragraf 5. Oke. Ini contohnya apabila kita ingin menulis bait seperti pantun dalam baris. Oke, kita jalankan ya sebentar ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Lihat kan perbedaannya. Kalau yang tadi kan sebelumnya ini nih. Nah, setelah sudah dirubah menggunakan BR. Oke. Oh iya, tag BR adalah tag yang tidak memiliki pasangan penutup. Jadi cara menutupnya, tambahkan saja garis miring seperti ini nih teman-teman. Oke. Jadi tag BR ini boleh ditutup, boleh juga tidak. Namun sebaiknya ditutup agar valid menurut validator W3C. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih ke tag HR. Oke. Jadi tag HR ini untuk membuat garis, teman-teman. Sama seperti tag BR. Tag HR juga bukanlah tag untuk membuat paragraf. Tag HR merupakan tag yang digunakan untuk membuat garis lurus secara horizontal. Biasanya digunakan untuk memisahkan beberapa konten atau paragraf.
Oke, untuk contohnya biar lebih jelas saya kasihkan contohnya teman-teman. Bentar ya, saya copyin aja biar cepat. File, save as, paragraf 6. Oke, sudah lihat? Sekarang kita lihat ya contohnya. Dia akan muncul garis di sini nih teman-teman. Ini HR-nya teman-teman. Oke, kita execute paragraf 6. Nah ini teman-teman. Jadi tag HR ini bukan untuk membuat paragraf tapi teman-teman ya. Oke. Terus selanjutnya kita akan membahas tag pre. Pada kasus tertentu kita ingin menampilkan paragraf dengan format yang lebih spesifik. Contohnya seperti pantun dan puisi yang paragrafnya ditulis. Hal ini bisa dilakukan dengan bantuan tag BR. Namun juga ada tag lain yang bisa jadi alternatif, yaitu tag pre. Tag pre atau pre-formatting merupakan tag yang digunakan untuk menampilkan teks atau paragraf dalam format yang sudah kita tentukan di HTML. Oke, contohnya kita buat nih teman-teman. Kita copy dulu, kita tambahkan lagi. Ctrl V, file, save as, paragraf 7. Kita jalankan, lihat perbedaannya, tampilannya. Nah ini teman-teman hasilnya. Oke, coba perhatikan. Oke, paragraf yang kita buat di dalam HTML akan ditampilkan dengan format yang sama seperti yang kita tulis di HTML teman-teman. Jadi kalau di dalamnya agak masuk, dia akan masuk juga, keluar juga akan keluar. Tetapi sebelumnya kalian harus mencantumkan tag pre dan ditutup dengan tag pre /tag pre. Oke. Biasanya tag pre sering digunakan untuk menampilkan source code karena tag ini merupakan menggunakan font monoscope atau Courier New di Windows. Oke. Lanjut ya teman-teman untuk tag div. Tag div ini memiliki perilaku yang hampir sama. Tapi tag div sebenarnya bukanlah tag untuk membuat paragraf juga, melainkan tag untuk membuat layout web. Kadang tag div sering disalahgunakan untuk membuat paragraf teman-teman. Sebagai contoh ini teman-teman ya, saya contohkan nih tag divnya. File, save as, paragraf 8. Oke, kita jalankan. Nah ini hasilnya teman-teman. Ini boleh-boleh aja, tetapi hasilnya tidak akan sama seperti tag P. Jadi di sini nggak ada space-nya nih teman-teman. Kalau tag menggunakan P paragraf, dia akan ada beda satu baris kosong teman-teman. Oke. Tag div biasanya digunakan untuk membungkus teks yang ada di luar artikel. Contoh seperti teks pada footer, header, sidebar dan lain-lain. Oke. Contohnya teman-teman ya, saya contohkan. Kalau yang baru, file, save as, ke paragraf 9. Oke, kita jalankan teman-teman. Ini yang 8. Oke, ini yang 9. Oke, nah ini untuk footernya teman-teman. Oke, ya teman-teman ya. Biasanya digunakan untuk catatan kaki seperti ini nih.
Nah ini teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Masih bingung? Oke, mungkin biar nggak bingung, kalian bisa coba sendiri di komputer kalian menggunakan tag-tag yang sudah saya lampirkan di description video saya ini. Oke, demikian teman-teman cara membuat paragraf di HTML yang bisa saya sampaikan pada pelajaran kali ini. Terima kasih teman-teman dan selamat mencoba.